Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam bahagia. Semoga selalu dapat meningkatkan imunitas kita di masa COVID-19 ini agar terhindar dari bahaya COVID-19 ini. Dan terlupa juga, semoga kita selalu berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir di Indonesia pada khususnya dan dunia pada umumnya. Baik, untuk materi kita pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sikap dan perilaku wirausahawan. Jadi di sini seperti kita lihat pada dampak COVID-19 ini sangat terasa sekali ya, dengan adanya keterpurukan ekonomi kita. Dan di sini pula sebagai salah satu warga ataupun warga negara yang baik, kita harus mampu untuk tetap bertahan dan membangun perekonomian yang ada di Indonesia dan daerah pada khususnya. Dan nantinya kita harus membangun jiwa-jiwa kewirausahaan yang mana pada konsepnya jiwa-jiwa kewirausahaan ini akan sangat berpengaruh ataupun paling tidak sedikit membantu perekonomian kita, sehingga nantinya diharapkan banyaknya masyarakat tidak ragu lagi untuk menjadi calon wirausaha. Namun di sini untuk calon wirausaha yang baik itu tinggal bagaimana kita mengolah jiwa kewirausahaan ini agar nantinya mendapatkan hasil yang maksimal ataupun bisa dikatakan sukses dan berhasil. Jika hal ini terrealisasi, maka akan mendapatkan kepuasan tersendiri ataupun akan membantu pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan pengentasan kemiskinan ataupun kita akan terhindar dari jurang resesi. Baik, kewirausahaan itu sendiri itu berasal dari bahasa Prancis ya. Kita buka ini ya. Entrepreneurship ataupun kewirausahaan itu awal mulanya berasal dari bahasa Prancis, yang mana entreprendre berarti peluang, pencipta dan pengguna usaha, sedangkan kewirausahaan itu sendiri dengan istilah entrepreneurship. Kata entrepreneur secara tertulis pertama kali digunakan oleh Safari pada tahun 1723 dalam bukunya Kamus Dagang. Sementara Safari juga memberikan definisi ataupun pendapat itu orang yang membeli barang dengan harga pasti meskipun orang itu belum mengetahui guna ekonomisnya nantinya akan dijual. Sedangkan di sini wirausaha menurut C.A. Schumpeter itu adalah seorang inovator sebagai individu yang mempunyai naluri untuk melibatkan materi sedemikian rupa dan kemudian terbukti benar, mempunyai semangat atau kemampuan dan pemikiran untuk melakukan cara berpikir lambat dan malas. Di sini tujuan kewirausahaan yang pertama adalah menumbuh kembangkan jumlah wirausaha berkualitas. Jadi di sini diharapkan dengan adanya wirausaha ini itu kita akan berlomba-lomba untuk menjadi wirausaha yang berkualitas. Dengan cara apa? Dengan cara kita selalu mengekspor ataupun selalu memakai karakteristik ataupun sikap sebagai wirausahawan sukses.
salah satu sikap yang harus kita miliki adalah kita harus mampu bekerja tekun, teliti dan produktif. Itu kan kita bahas. Nah, oke. Kedua, itu meningkatkan kesadaran dan pemahaman kewirausahaan yang tangguh. Jadi di sini seorang wirausaha itu harus memiliki sebuah komitmen. Jadi jangan sampai seorang wirausaha itu tidak akan hancur ataupun diterpa badai sekalipun itu tidak akan tergoyahkan. Jadi di sini kita harus meningkatkan kesadaran kepada wirausaha bahwa gimana pun situasinya itu harus mampu berpikir inovatif, kreatif, dan mampu memunculkan ide-ide yang dapat memperbarui produk yang mereka miliki. Selanjutnya, tujuan kewirausahaan itu sendiri meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Nantinya dengan adanya kewirausahaan ini akan mendapatkan situasi yang menyenangkan ataupun yang membuat kebahagiaan tersendiri di lingkungan masyarakat sekitar. Jadi di sini dengan kata lain, jika kita menjadi seorang wirausaha, kita akan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan yang ada di masyarakat kita. Tentunya kita membuka sebuah pabrik ataupun usaha jual beli tahu goreng. Jadi otomatis sana setidaknya kita akan membutuhkan karyawan, nanti kita akan mengambilkan karyawan sekitarnya, ataupun nanti dengan hasil penjualan kita bisa membantu kegiatan apa saja yang ada di masyarakat. Nah di sini lihat di sini. Nah ini video tentang wirausaha sukses, jadi bisa kalian lihat sendiri ya di link saya. Tentang Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan Indonesia yang sekarang ini, Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia sekarang ini, beliau salah satu pengusaha sukses yang ada di Indonesia dengan platform populernya yaitu Gojek. Selanjutnya, manfaat kewirausahaan. Jadi manfaat kewirausahaan itu apa saja? Yang pertama itu mengurangi pengangguran ya. Itu sudah pasti ya, dengan adanya pengangguran ini kita akan semangat untuk menjadi seorang wirausaha. Jadi jangan sampai sama kita, kerabat kita itu dengan ataupun mencari kerja di negara lain, sementara di negara kita sendiri banyak sumber daya alamnya itu susah kita ekspor. Nah saatnya sekarang kita harus mengekspor hal tersebut. Selanjutnya, sebagai koordinator pembangunan, tadi yang saya sampaikan, sebagai koordinator pembangunan dengan salah satu caranya kita bisa membantu kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan sekitar kita. Misalkan kita membutuhkan adanya pembangunan lapangan ataupun pembangunan polybag atau tanam sayuran, misalnya kita bisa membangun dari sana, membeli polybagnya, membuat bervariasi macam polybagnya, bervariasi macam sayurannya. Nantinya dengan hasil sayuran di sana itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, dan juga nanti sebisa mungkin jika hasilnya maksimal itu bisa dijual. Selanjutnya, sebagai suri tauladan di masyarakat. Sebagai suri tauladan di masyarakat itu pastinya ya, karena kita menjadi panutan, dengan adanya kesuksesan kita itu akan menjadi suri tauladan kita agar masyarakat sekitar itu bisa mencontoh kita. Jadi kita tidak tergantung dengan orang lain, karena kita memberikan contoh bahwa kita itu mampu untuk berdiri sendiri di kaki kita sendiri. Selanjutnya,
mendidik masyarakat hidup yang hemat dan efisien. Nah, di sini dengan adanya manfaat kewirausahaan ini kita harus melihat bahwa hidup itu tidak boleh mewah ataupun tidak boleh mewah. Boleh, tapi harus sesuai dengan apa yang menjadi pemasukan kita dan apa yang menjadi pendapatan kita nantinya. Jadi harus balance. Selanjutnya proses kewirausahaan. Jadi proses kewirausahaan ini harus kita lalui karena tidak ada yang namanya sebuah kesuksesan itu tanpa adanya sebuah proses. Wirausaha di sekitar kita. Nah, ini contoh wirausaha di sekitar kita itu diantaranya ada jual bakso. Tanpa kita sadari kita tidak lihat ya bahwa dari tukang bakso itu karyawan-karyawan di sekitar kita yang terbantu dengan adanya tukang bakso tersebut. Ini ada barbershop ini juga sama. Jadi keahlian seorang penata rambut ataupun pemotong rambut itu sangat dibutuhkan dalam kewirausahaan ini ataupun dalam melihat peluang usaha kita. Jadi misalkan di sekitar kita tidak ada yang bersedia untuk memotong rambut, coba deh kita nantinya membuka usaha potong rambut ataupun potong rambut. Selanjutnya ini adalah jasa seserahan. Dari dalam jasa seserahan ini kita dapat membantu saudara-saudara kita yang hendak melamar ataupun berniat baik dalam beribadah seumur hidupnya, sekali seumur hidupnya. Jadi di sini ada berupa jasa seserahan yang akan membantu teman-teman yang akan, dan juga untuk sebagai seserahan itu juga sebagai bahan lamaran ya, hantaran lamaran sebelum kita melakukan pernikahan. Selanjutnya ini adalah restoran Padang. Nah, dalam restoran Padang ini tadi itu penting karena dengan adanya restoran otomatis ada yang namanya makan. Maka adalah salah satu kebutuhan primer makhluk hidup. Jadi di sini kita bisa melihat peluang adanya restoran Padang atau tidak, karena dimanapun restoran Padang itu sangat ya, paling enggak satu hari itu 2-3 konsumen. Bayangkan saja satu kali konsumen itu 15.000, sebuah 35.000, 45.000 dikalikan 30 hari sudah berapa itu minimal ya, 5 kali 3 15 13 sekitar 1 juta restoran Padang ini lumayan juga. Nah, ini sate Madura. Sate Madura adalah salah satu kuliner tradisional yang ada di Indonesia, yang mana nanti juga menjadi peluang bagi peserta didik semuanya ataupun bapak ibu semuanya dalam memulai bisnis ataupun melihat peluang usaha. Bisa rasa dengan 10 tusuk saja dijual sekitar 10.000 itu udah untung istilahnya. Termasuk untung lah sekitar 5.000 ataupun 7.000 ataupun 6.000 lah mentok ya. Nah, itu tadi wirausaha yang ada di sekitar kita, wirausaha yang di sekitar kita. Selanjutnya ya itu saja dari materi yang tentang manfaat wirausaha, dan nantinya saya akan membahas tentang sikap dan perilaku wirausaha. Ini akan sekilas saja ya, nanti akan saya buatkan video selanjutnya. Di sikap wirausaha itu diantaranya mampu berpikir dan bertindak kreatif, mampu bekerja tekun, teliti dan produktif, mampu berkarya berdasarkan etika bisnis yang sehat, mampu bekerja dengan semangat kemandirian.
keterampilan perilaku wirausahawannya, memiliki rasa percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, pengambil risiko, kepemimpinan, keoriginalan, dan berorientasi pada masa depan. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah dan saya tempat dalam penyampaian, saya maaf dan lebih mudah saya sampaikan.